Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut belajar untuk persiapan rekrutmen nasional PLN Group tahun 2025 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku akan melanjutkan part sebelumnya, yaitu untuk persiapan General Aptitude Test. Ini adalah videoku part ke-8. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti kalau mau belajar apapun seputar karir di luar PLN juga bisa, cek aja di bagian playlist. Di situ udah aku kelompokin biar teman-teman belajarnya lebih gampang. Mau teman-teman yang barusan lulus, fresh graduate, atau yang sudah punya pengalaman, experienced professionals, teman-teman boleh cek di bagian playlist. Kalau misalkan ada yang nyari informasi lowongan pekerjaan, cek di bagian postingan atau tab komunitas. Di situ aku update informasi berkala seputar lowongan pekerjaan. Dan kalau ngerasa info loker di situ masih kurang, teman-teman DM aja Instagramku, LinkedInku, TikTokku, atau kirimin aku email yang semuanya bisa temukan di channelku ini. Bilang aja, Kak, aku pengen join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp. Nanti teman-teman aku akan arahin ke WhatsAppku, di mana di WhatsAppku itu lowongan pekerjaannya jauh lebih banyak daripada yang ada di YouTubeku ini. Di setiap grup ada HRD, ada job seeker. Dan aku punya puluhan grup yang setiap harinya akan posting lowongan pekerjaan yang sudah aku kurasi sendiri, karena itu langsung dari sumbernya, udah dijamin asli. Nanti teman-teman boleh join dan itu semua gratis bagi siapapun. Oke? Yuk teman-teman, kita lanjut belajar aja. Walaupun ya kita lagi di tengah proses ini ya, General Aptitude Test, kemudian udah ada sebagian yang sudah melaksanakan, nggak apa-apa kita belajar aja. Ingat teman-teman, yang namanya belajar itu ya diniati untuk paham, bukan diniati untuk tahu soal aslinya tuh gimana sih, enggak gitu. Karena kalau teman-teman sudah punya mindset itu, setelah tes nanti hilang. Kenapa? Ya kalau hilang nanti teman-teman rugi. Di tahap-tahap selanjutnya, ya itu masih ada tahap lain. Dan nggak mungkin teman-teman bisa lolos sampai tahap akhir dengan mental menghafal, dengan mental bocoran. Apalagi nih sesuai dengan jadwal video ini aku bikin tanggal 1 November 2025. Teman-teman besok bakal ada tes apa di luar PLN? Masih ada, udah ada tanda-tanda nih rekrutmen OJK. Belum nanti kalau ada CPNS, belum kalau ada rekrutmen bersama BUMN, ada LPS lagi, ada PCPMBI terus kayak begitu. Soal-soal tipe ini kan suka muncul ya, walaupun tingkat kesulitannya beda-beda. Nah, kalau teman-teman mentalnya pakai mental cari soal asli, bocorin soal asli kayak gitu, jangan berharap teman-teman bisa memperoleh hasil yang membanggakan kayak gitu ya. Memalukan sih kalau buat aku sih. Yuk, kita langsung belajar aja. Di sini aku akan tampilkan soalnya. Nanti teman-teman pause aja videonya dan coba tebak jawabannya apa. Nanti silahkan kita cocokkan jawaban teman-teman dengan jawabanku. Apabila ada yang salah di soal, jawaban maupun pembahasan, tuliskan aja di kolom komentar. Oke, yuk kita langsung masuk aja latihannya. Teman-teman siapin kopi, nggak apa-apa. Kita diskusi bareng. Yuk teman-teman, ini adalah soal yang nomor 1. Silahkan tentukan jawabannya. Yang mana nih kira-kira? Oke, untuk deret yang pertama ini, jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang C, 62. Ada nggak teman-teman yang udah tahu jawabannya C? Jadi gini cara ngelihatnya. Kalau misalkan nanti teman-teman ngelihat ya, angkanya itu meningkat terus, kemungkinan tuh dia apa sih? Penjumlahan atau perkalian. Nah, pada saat masing-masing ini nggak ketemu polanya, mungkin polanya kombinasi. Kalau masih nggak ketemu, teman-teman ngelihatnya jangan nyamping, tapi kayak loncat-loncat gitu. Kalau masih nggak ketemu, maka teman-teman coba aja penjumlahan biasa tanpa loncat. Nanti kan teman-teman tahu polanya nih. Misalkan ini, 4 ke 5 itu ditambah satu kayak gitu kan. Terus 5 ke 8 ini tambah 3 kayak gitu. Tapi ini nggak bentuk pola, tapi dilanjut aja sampai akhir gitu. Dilanjut sampai akhir, nanti setelah itu pola yang ada ini teman-teman kejar lagi ke tingkat kedua. 1 ke 3 itu gimana sih? +1 ke +3, oh itu tambah 2. +3 ke +6, +3. Habis itu +2 lagi. Habis itu +3 lagi gitu. Ternyata di tingkat kedua tuh ada gitu. +11, +2, +13. Berarti selanjutnya di sini plus berapa? Karena di sini kita tahu pola tuh di tingkat kedua nih.
tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Oh, berarti di sini itu adalah plus 3. 13 tambah 3 berapa? Ini plus 16. Oh ya udah berarti 46 ditambah 16 jadinya berapa di sini? 62 kayak gitu. Jadi ini pola deret bertingkat. Kak, tapi cara ngerjainnya cuma beberapa detik. Gimana caranya? Caranya kalau misalkan teman-teman lihat soal, kan kita sebagai manusia gitu ya teman-teman ya, bisa mata itu ngelihat ke layar ya, sambil nulis tapi tanpa dilihat walaupun jelek. Namanya coret-coretan kan nggak harus rapi ya. Jadi teman-teman tuh standby tangan begini di kertas sambil matanya ngelihat ke layar. Kemudian lihat 4 ke 5. Teman-teman langsung nulis segitu, plus satu gitu. Paham nggak teman-teman? Plus satu. Jadi soal tetap di sini, jangan ditulis lagi. 5 ke 8 plus 3. Habis itu 8 ke 14 plus 6. 14 ke 22, yang kecil-kecil dulu aja plus 8. Habis itu baru nunduk dikit nih. 1 ke 3 ini 2, 3 ke 6 itu plus 3, 6 ke 8, 2, 2, 3, 2. Terus kayak begitu. Oh gitu polanya. Tinggal dihitung aja teman-teman. Kalau tingkat 2, cara membayanginya gimana teman-teman? Teman-teman lihat ini digitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan ini ngitung celahnya kan. Berarti tingkat keduanya cuma 5. Ya sudah. Kalau teman-teman dari sini teman-teman digitnya ini ada 7. Ini polanya semacam ini teman-teman. Plus 1 plus 3 udah nulis yang tadi ya. Udah ketemu pola 4 ke 5 kan teman-teman tadi nulis plus 1 plus 3 plus 6 kayak gitu. Nah, teman-teman hitung digitnya ini. Digitnya ini ada 7. Berarti ini nanti digitnya ini ada berapa? 6. Berarti tingkat duanya berarti digitnya ada 5. Tadi teman-teman udah tahu nih dari 1 ke 3 ini udah 2, ini udah 3, ini udah ke 2. Berarti karena ini ke 6, maka teman-teman kan udah tahu nih 2, 3, 2, 3, 2. Berarti yang ke 6 di tingkat kedua ada berapa? Ini plus 3 kan? 13. Ini kan tingkat ke 6-nya di sini nih, teman-teman. Tuh 2, 3, nah, tingkat 6-nya di sini. Ya kan? Tingkat ke 6 ini, ya teman-teman ya, ditambah dengan yang ini kan teman-teman. Jadi yang ini gitu. Coba deh dibayangkan deh. Bisa-bisa teman-teman cuma beberapa detik gitu. Coba ya kita soal selanjutnya ya. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, kalau ini cukup mudah ya teman-teman ya. Angkanya yang 3 digit di sini-sini semua nih. Harusnya teman-teman lihat pola ya. 56, 28 bagi 2, bagi 2, 4 bagi 2. Ini aku bacanya dari kiri ke kanan ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B, 7. Oke. Coba kita masuk soal nomor 3. Tentukan jawabannya. Ini polanya nambah terus. Nah, berarti tadi lihat ke samping, nggak ada. Lihat loncat, nggak ada. Ke samping dulu ditulis. Polanya apa? Berubah jadi sampingnya tuh diapain? Nggak ketemu, cari tingkat keduanya. Yuk kita bareng-bareng yuk di sini. 1 ke 1, ini ditambah berapa? Tambah 0. 1 ke 2, tambah 1. 2 ke 5, tambah 3. 5 ke 9, tambah 4. 15, tambah 6. 15 ke 22, tambah 7. Nggak ada pola kan? 0 ke 1 tambah 1. 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 5 tambah 2. 6 ke 7 tambah 1. Gitu. Kalau di sini 15 ini 7, berarti habis tambah 1 di sini tambah berapa teman-teman? Berarti yang ke sini kan harusnya tambah 2, ya kan? Benar nggak? Gitu. Jadi hasilnya gimana teman-teman? Berarti di sini berapa? Ini ke sini ini. Berarti ini ke sini titik-titiknya berapa ini? Ya udah karena di perselisihan 1, 2, 1, 2, 1. Di sini ternyata 2. Ya udah 7 ditambah 2 berapa? 9. 22 tambah 9 berapa? 31. Jawabannya E. Gitu. Paham nggak teman-teman? Nih, yang rapi nih. Nih aku bolak-balik ya.
Coba di pause dulu deh yang ini, biar paham. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini berarti sampai tingkat kedua nih. Soal nomor 4, tentukan jawabannya. Oke, ini sangat simpel ya. Diapain teman-teman di sini? Ditambah. Ini mau nonton, nonton ya. Jawabannya berapa? Tambah berapa ini? Tambah 13 ya. Jawabannya adalah A. Benar nggak? Ya, nomor 4 jawabannya adalah yang ya A ya. Ini plus 13. Gampang. Lanjut teman-teman. Latihan nomor 5. Silahkan pause videonya, tentukan jawabannya. Ini polanya kayak tadi nih. Yuk kita ngitung bareng ya. Satu ke dua ditambah satu. Dua ke lima, tiga. Lima ke 12, 7. 12 ke 21, 9. 21 ke 34, 13. 34 ke 4, 9, 15. 49 ke titik-titik. Nah, ini kan berapa kan? Ini kan misteri nih di sini nih. Titik-titiknya ini berapa? Kan kita nggak ngerti nih. Karena nanti 14, 49 ke titik-titik hasilnya ini kan. Gitu. Ya udah ini dikejar aja ini. Satu ke 3 tambah 2. 3 ke 7 tambah 4. 7 ke 9 tambah 2. 9 ke 13 tuh tambah 4. 13 ke 15 tambah 2. Tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 berarti 15 tambah, berarti di sini tambah 4, benar nggak? Gitu. Karena perselingannya gitu kan. Artinya titik-titik 15 tambah 4. Oh, ini 19. 49 tambah 19 berapa? 68 ya. Ya, jawabannya adalah yang D. Harusnya sih gitu kuncinya. Ya, benar ya. Gitu. Ingat teman-teman, kalau teman-teman waktunya pendek, nulis ulang soal atau kalau nulis harus selalu nunduk, biar rapi, biar apa, lama. Jadi nulis sambil matanya lihat ke depan. Soalnya tetap aja di depan gitu. Satu ke dua plus satu. Nih, kameraku nggak aku ganti ya. Jadi teman-teman sambil lihat nih, satu ke dua plus satu plus tiga, kan bisa dirasain tangan teman-teman geser ke samping tuh, plus tujuh plus sembilan plus 13. Nunduk baru. Dua, empat, dua, mau dua empat, dua empat, dua empat, dua empat, nah, kayak gitu. Kayak gitu. Paham ya teman-teman? Begitu teman-teman baca yang di depan sini udah ada pola 2424, teman-teman yang lihat yang terakhir aja dulu ini gitu. Habis itu lihat ini 2424 gitu. Gitu. Coba nanti teman-teman bayangkan kalau misalkan ketemu yang bertingkat. Yuk, masuk nomor 6. Jawabannya apa nih? Oke, nomor 6 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya, gitu. Dia dikurangin tapi berkurang terus nih. Kurangi 7, kurang 6, kurang 5, kurang 4, kurang 3, kurang 2. Habis kurang 2 harusnya kurang satu gitu. Minus 2 dikurangi satu berapa? Minus 3 gitu. Simpel ya. Lanjut. Masuk nomor 7. Tentukan jawabannya, teman-teman. Ini apa nih? Oh, ya, kebaca, teman-teman. Oke. Yang kadang bikin soal sendiri, lupa sendiri nih. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, ada nggak jawabannya, teman-teman? Harusnya berapa? Ya, nggak ada ya, teman-teman ya. Jawabannya ya, nomor 7 ya. Gitu. Teman-teman lihat pola ini nih. Polanya pengelompokan. Makanya nggak aku jawab. Ini jangan cap cip cup ya. Nanti takutnya kalau misalkan soal beneran nggak dikasih pilihan jawaban, teman-teman gimana? Hanya terintimidasi, oh detiknya mau habis terus diisi gitu gimana? Waktu juga ada jawaban ya. Teman-teman lihat nih polanya. Polanya tuh pengelompokan tiap 3 angka.
Satu ke lima nih. Satu, seolah ini ada angka dua ya. Satu, dua, tiga, ini empat, ini lima. Ini juga sama. 14, 15, 16, 17, 18. 7, berarti di sini harusnya berapa? 9. Lebih 9, 11 gitu. Pengelompokan tiap tiga angka begini. Harusnya 9. Ada nggak di pilihan? Nggak ada. Gitu. Oke. Kan pada curiga kan kalau jawab salah itu nanti dikurangi nilainya. Kita nggak ngerti panitianya. Nah, kalau misalkan nggak dikasih pilihan jawaban gimana, teman-teman? Lanjut ya. Coba nomor 8. Oke, ketemu. Gimana, teman-teman? Jawabannya adalah berapa? Ya, jawabannya adalah C ya, 58 gitu. Ini kita pakainya deret Fibonacci ya, teman-teman ya. Jadi Fibonacci itu paling gampang gini. Dua angka ketiga itu merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya gitu. Jadi kalau mau aku bikin naik turun tuh paling enak gini. Jadi ini ya, misalkan ini tambah ini sama dengan ini. 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian 6 tambah 2 sama dengan 8 gitu. Dan seterusnya gitu. 6 tambah 8 sama dengan 14 dan seterusnya gitu. Di sini harusnya berapa? 22 tambah 36 berapa? Taruh di sini 58. Jawabannya adalah C. Lanjut teman-teman, soal nomor 9. Wih, ini gimana nih? Oh, gampang. Gimana teman-teman? Jawabannya berapa? Jawabannya adalah jawabannya adalah B ya, teman-teman ya. Dari mana, teman-teman? Satu dikali 2 ditambah satu. Hasilnya berapa? 3. 3 dikali 2 6 tambah satu hasilnya 7. 7 kali 2 14 tambah satu 15. 15 kali 2 30 ditambah satu 31. Terus 127 dikali 2 254. 254 ditambah satu 255. Jawabannya adalah B. Bener kan ya? Gitu. Oh ya, betul. Oke, gimana teman-teman? Gampang ya soalnya. Gampang hilang. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 10, tentukan jawabannya. Wah, ini gimana nih? Oh, ya, ketemu. Jawabannya berapa, teman-teman? Nomor 10 jawabannya adalah yang ketemu nggak? Oke. Jawabannya adalah yang C, betul. Yang jawab C betul ya. Gimana? Nih, teman-teman ya, aku kasih begini nih. Nah, begini. Nah, ini polanya tiap dua-dua gini nih, teman-teman. Jadi jangan terpaku ngitung-ngitung terus. Satu dikali dua jadi dua, tiga dikali dua jadi enam, 9 dikali dua jadi 18, 4 dikali dua jadi 8. Begitu polanya berpasangan. Oke, kita lanjut ya. Coba nomor 11. Ini diapain nih? Oke, nomor 11 jawabannya adalah jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kebayang nggak, teman-teman? Dua biar jadi dua dikurangi nol, ya kan? Dua jadi nol dikurangi dua. Nol ke minus satu dikurangi satu. Minus satu ke minus empat minus tiga. Minus dua. Ini minus empat. Nggak ketemu nih di baris ke sini nih. Ya pola pertama ini nggak ketemu nih dari sini ke sini dengan cara begini. Tapi dikejar sekarang. Dari pola yang ada ini coba dikejar. Nol ke dua. Nol ke minus dua ternyata di minus dua. Minus dua ke minus satu ternyata tambah satu. Minus satu ke minus tiga ternyata minus 2 gitu kan ya. Minus satu minus 2 itu hasilnya minus 3 gitu kan. Minus 3 ditambah satu minus 2 lagi. Minus 2 minus 2 minus 4.
Di sini ternyata perselingan tuh, minus 2 tambah satu, minus 2 tambah satu, minus 2 berarti di sini tambah satu, minus 4 tambah satu sama dengan minus 3, minus 10 minus 3 hasilnya minus 13. Kayak gitu, teman-teman. Hasilnya adalah yang D. Balik lagi, pola bertingkat. Boleh di pause dulu videonya kalau mau coba ngotak-atik. Habis itu teman-teman ingat ya, salah satu cara tercepat yang bisa teman-teman lakukan adalah matanya ngelihat ke layar, tangannya yang nulis. Nulis sambil geser kan bisa ya, nggak harus rapi. 2 ke 2 itu dikurangi nol, tangannya kesampingin. 2 ke 0 tuh minus 2, 0 ke minus satu tuh minus satu, 1 ke minus 4 tuh dikurangi 3. Lihat, baru nunduk. Ini minus 2, ini minus satu, ini minus 2 gitu. Oh ya udah gitu. Jadi teman-teman nanti ngegesernya 2 tuh gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat tingkat tingkat kedua tuh bisa kayak begitu ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Udah bisa lanjut ya. Oke. Soal nomor 12. Berapa nih? Ini di apa ini? Oh, ketemu. Ya, jawabannya gimana, teman-teman? Oke, nomor 12. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang E ya, minus 17 gitu. Gimana caranya nih, teman-teman? Ini kayak Fibonacci tadi. Kalau Fibonacci kan 7 ditambah 3 jadi ini gitu. Penjumlahan dua angka jadi angka yang ketiga gitu ya. Ini tambah ini jadi ini dan seterusnya. Nah, kalau ini pengurangan. 7 dikurangi 3 4. 3 dikurangi 4 minus satu. 4 dikurangi minus satu kan 4 minus minus satu gitu ya. Jadinya 5. Minus satu minus 5 minus 6. 5 minus minus 6 11. Di sini berarti minus 6 dikurangi 11 minus 17. Nah, ini teman-teman harus teliti nih di sini nih. Kalau minus dikurangi minus gitu jadinya plus ya, gitu. Baik, bedakan misalkan 2 minus 4 sama 2 minus minus 4 sama minus 2 minus 4 gitu. Kalau minus 2 minus 4 berapa? Minus 6. 2 minus 4 berapa? Minus 2. 2 minus minus 4 ini berapa? 6 gitu. Ini harus di luar kepala ya teman-teman ya yang kayak begini. Oke ya, kita lanjut ya. Ya, betul ya. Nomor 13 silahkan tentukan jawabannya. Di apa ini kira-kira? Oke, udah ketemu jawabannya. Nomor 13 jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang apa ini teman-teman? Coba dilihat ya. Minus 9 ke 3 diapain? Ditambah 12. Ya kan? Minus 9 ditambah 12 berapa? 3. 0 ke 12 tambah 12. Minus 29 ke ini sama tambah 12 ya, kayak gitu. Nah, ini ditambah 12 berapa? Ya, gitu. 20 14 gitu ya. Jadi operasinya tuh cuma di antara yang berpasang-pasangan begini. Mungkin nanti ada juga angka yang berpasang-pasangan. Kita nggak tahu. Nggak selamanya. Kan pola kan yang monoton kan nyamping biasa. Terus habis itu loncat-loncat begini. Atau loncatnya agak jauh gitu kan. Gitu. Tapi jangan lupa nanti barangkali ada yang pengelompokan gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 14, tentukan jawabannya. Oh, ini gampang nih teman-teman. Berapa teman-teman? Monoton ya ini ya teman-teman ya. Ada yang jawab D nggak ini? D bukan ya kira-kira?
Ya, -14 terus gitu ya. -14 terus gitu. Oke, lanjut. Nomor 15, tentukan jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya, teman-teman? Nomor 15 jawabannya adalah yang, ya, jawabannya adalah yang B. Dia pengulangan, teman-teman. Tambah 2 kali 2 kurang 2 bagi 2. Tambah 2 kali 2. Habis kali apa di sini? Ini kurang. Berarti di sini kurang 2 dulu. Berapa? 28. Oke ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman udah selesai deh gitu. Jadi kita bikin summary dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah kita ngomongin hal yang umum dulu. Pada saat kita melihat suatu deret, maka yang kita lihat di dalam kepala itu adalah ngelihat pola-pola umum dulu. Pola umum adalah mungkin teman-teman ngelihat nyamping dulu, ya kan? Gitu. Ada nggak pola nyamping? Kalau nggak ada, nanti teman-teman coba lihat pola yang loncat-loncat. Entah loncat satu, loncat dua, loncat tiga, gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada lagi, nanti teman-teman ngelihat ini diapain ke sini, ada nggak? Ditambah atau dikurang, barangkali ada kemungkinan Fibonacci misalkan. Kalau nggak ada lagi, tapi ini dalam kepala ya. Coba pengelompokan. Anggap aja di sini ada kurungnya. Tiap dua gitu misalkan. Kalau nggak ada tiap tiga gitu. Kalau nggak ada lagi, teman-teman lihat angkanya makin ke sini relatif gimana. Dari kiri ke kanan relatif gimana. Nanti bisa masuk ke cara yang nomor dua. Yang nomor dua gimana? Cara yang monoton dulu. Kalau naik terus, kemungkinannya apa? Tambah atau kali atau kombinasi gitu ya. Kalau turun, pengurangan atau pembagian. Kalau naik turun, dia bisa kombinasi dari keduanya gitu. Gitu. Tambah kurang, kali bagi, atau kurang-kurang tapi dengan angka yang beda-beda kayak gitu. Tapi kalau relatif naik terus, tapi naiknya kemungkinan itu katakanlah nggak beraturan, tapi relatif ke eksponensial begini, maka teman-teman masuk ke cara yang nomor tiga gitu. Entah naik atau turun ya teman-teman ya. Ini warnanya aku samain. Pokoknya kayak tiba-tiba drastis gitu ya. Baru teman-teman lari ke nomor tiga. Itu apa? Cari tingkat duanya atau tingkat tiganya gitu. Pada saat teman-teman melihat suatu pola, ini relatif naik nih. Ya udah teman-teman di sini jangan nyerah dulu. Ini ke sini diapain sih misalkan? Diapain sih? Diapain sih? Diapain sih gitu. Nah, setelah tahu diapainnya kan tahu angka. Baru nanti teman-teman loncat tingkat dua dari sini ke sini diapain, sini ke sini diapain, sini ke sini diapain gitu. Nah, kalau misalkan nanti tingkat kedua, teman-teman temukan dulu angka tingkat kedua, akan menemukan tingkat ke satu akan menemukan angka yang ditanyakan kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa poin yang teman-teman harus lakukan dengan cara dilatih gitu. Apalagi ya sesuai dengan yang sudah banyak beredar di internet ya gitu. Banyak banget nih yang ngirimin aku DM kayak, "Kak, soalnya bikin pusing Kak," gitu. Aku coba ngitung, nggak ketemu jawabannya. Sekali ketemu jawabannya, soalnya nggak ketemu, udah ganti gitu ya. Nah itu bener-bener ya itulah cobaan hidup ya teman-teman ya. Nggak apa-apa dihadapi. Nanti teman-teman kalau udah kebiasa itu udah gampang. Karena belajar tipe deret itu dipakai di banyak rekrutmen. Beneran deh, swasta, BUMN, TKD, SKD, CPNS gitu ya, yang kayak gitu ya. PCPMBI, apalagi nanti. Kalau ada PCS, PCT gitu-gitu. Psikotes, TPA gitu. Itu tuh ada semua kayak begini, teman-teman. Jadi ya nggak ada salahnya gitu. Untuk dipelajari dan dikuasai dengan cara berlatih gitu. Mungkin guru matematika teman-teman banyak yang ngomong ya gitu. Kuncinya banyak latihan nah, gitu. Oke, paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau yang pengen didiskusikan, tuliskan di kolom komentar. Ini media-media yang tadi di awal aku singgung. Misalkan ada yang pengen join ke grup lokerku, boleh nih kirimin pesan ke LinkedIn-ku. Atau kalau LinkedIn kan kadang ada yang nggak bisa. Ini ya harus temenan dulu ya. Kayak DM aja ke Instagramku, ke TikTokku, atau kirim email gitu. Facebook juga boleh deh kayak gitu. Kak, aku pengen join ke grup loker yang ada di WhatsApp gitu. Nanti aku jelasin caranya gimana, gampang dan gratis. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga memperoleh hasil yang terbaik.